Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nasibi taqullah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wa beserta mukminin rahimakumullah, sahabatul iman yang saya cintai karena Allah, khosatan minal hadza ashabal fadilah, sahabat kita bersama Bapak Abdul Qadir Bazarah yang berkenan hadir pada malam ini. Marilah sama-sama kita mengaturkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam ini kita berhasil menepis segala sesuatu yang tidak bermanfaat dengan hadir di kajian ini dalam rangka thalabul ilmi. Semoga Allah memberikan ridhonya dan ampunannya pada kita. Amin ya rabbal alamin. Kita langsung masuk ke materi Pak ya. Jadi ini adalah pertemuan ketiga dengan judul besar meraih husnul ma'ab dan masakinat thayyibah. Kita dituntun oleh agama ini untuk meraih husnul ma'ab. Husnul ma'ab itu adalah tempat kembali yang baik atau surga. Dan masakinat thayyibah adalah tempat tinggal yang indah di surga nanti. Ini pertemuan ketiga. Pada pertemuan kedua minggu lalu kita telah menjelaskan status dari husnul ma'ab ini, status surga. Status surga yang dijelaskan minggu lalu adalah ada 3 status. Pertama, statusnya sebagai warisan. Jadi Rasulullah menerangkan masing-masing dari kita diberikan 2 tempat, punya 2 tempat, 1 tempat di surga, 1 tempat di neraka. Ya betul ya. Nah, kemudian apabila orang ditakdirkan masuk surga, maka dia mewariskan tempatnya di neraka untuk orang di neraka. Apabila orang masuk neraka, maka dia mewariskan tempatnya di surga untuk orang-orang di surga. Itu artinya kita sebagai pewaris dan sebagai mawaris dan sebagai ahli waris. Ini dapat dilihat di Al-Quran banyak tempat. Di antaranya adalah orang-orang beriman tuh alladzina yarisunal ulaika humul warisun. Orang beriman itu adalah orang-orang yang mewarisi. Alladzina yarisunal firdaus, mereka mewarisi firdaus. Sebetulnya Allah yang mewarisi mereka, tapi Rasulullah menjelaskan bahwa orang-orang yang dikatakan mewarisi surga adalah orang-orang yang mendapatkan warisan surga dari ahli neraka. Kalau orang masuk neraka, dia mendapatkan warisan neraka itu dari ahli surga. Gitu ya. Itu pertama. Status kedua, surga yang kita dapat ini nantinya adalah sebagai balasan atas amalan yang kita kerjakan. Dengan kata-kata jazaa'am bima kanu ya'malun. Jadi surga itu untuk sebagai balasan atas apa-apa yang kamu kerjakan. Itu statusnya. Yang ketiga, status surga itu yang paling tinggi adalah sebagai rahmat Allah. Rahmat dan karunia Allah. Jadi dua-duanya itu adalah pemberian tertinggi dari Allah pada kita. Ya, jadi bukan karena amalan, bukan karena apa, tapi karena rahmat Allah. Kemudian minggu lalu kita terangkan pula mengenai masakinat thayyibah, mengenai tempat tinggal yang baik. Jalannya menuju itu adalah doorway-nya adalah tawaran Allah di surat apa tuh? Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Sof. Wahai orang yang beriman, maukah kamu saya kasih perniagaan atau perdagangan yang akan melindungi dari api neraka? Jadi kita ditawarkan bisnis sama Allah langsung. Jadi bermitra sama Allah, bisnis, perdagangan, yang kalau kita ikut bisnis itu neraka jauh dari kita. Tunjikum min azabin alim. Jadi kita akan dijauhkan dari azab neraka gitu. Mau jawabannya? Maka kata Allah syaratnya tu'minuna billahi wa rasulih. Ya kan? Kamu beriman pada Allah dan Rasulnya. Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dan kamu berjihad kepada Allah di jalan Allah dengan hartamu dan dengan dirimu. Syaratnya itu.
maka Allah akan balas dengan apa tuh? Yaghfir lakum dzunubakum, terus wa yudkhilhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakin thayyibah. Dan Allah akan berikan kamu tempat tinggal yang indah di surga. Nah, di doorway-nya ini. Jadi ada tawaran dari Allah. Nah, lalu kita uraikan di minggu lalu itu bahwa surga itu sifatnya sangat indah karena dia gaib ya. Lalu yang paling penting yang dimaksud dengan masakin thayyibah di surga itu ada 3 jenisnya. Jadi kalau kita masuk ke perumahan di dunia ini ada 3 tipe. Tipe klaster, tipe BTN, tipe. Nah, di surga ada 3. Yaitu yang pertama ghuraf. Ya, yang kedua khaimah. Dan yang ketiga adalah al-qasr. Ghuraf itu artinya kamar-kamar. Nah, khusus ghuraf ini memang Allah berikan kepada para nabi. Tapi Nabi Muhammad SAW pernah mengumumkan bahwa ghuraf ini bisa juga untuk yang bukan nabi. Asalkan mereka betul-betul beriman padaku, katanya. Kata Rasulullah. Jadi kita bisa juga bertetangga dengan nabi di Firdaus nanti, di ghuraf. Mudah-mudahan yang hadir di sini dan keluarga akan di ghuraf nanti. Amin. Amin. Yang kedua adalah khaimah. Khaimah itu bahasa Indonesianya kemah. Jadi di surga ini ada kemah untuk orang beriman. Yang satu kemahnya itu luasnya aja tiangnya itu 30 mil. Itu satu orang, ya. Bapak mau bini bapak di situ bisa keramas segala macam di situ, di khaimah itu, aman pokoknya. Ya, dengan ada kemarin kita terangkan makanannya lengkap, pakaiannya bagus, perhiasannya bagus semuanya di khaimah itu. Kemudian yang ketiga adalah al-qasr, istana di surga. Namanya istana Pak, berarti lebih besar daripada itu semua ya, istana itu. Nah kita nggak tahu yang mana yang lebih baik, pokoknya. Insya Allah kalau kata Pak Iskandar sih, gue di kemah dah, yang penting masuk surga itu. Mau kemah nih nggak apa-apa gitu. Nah itu terakhir itu yang ada. Wow, kemarin malah kita bicarakan bahwa bidadari itu kita dapat karena kita melakukan sesuatu di dunia ini. Kalau Bapak lihat apa tuh kemarin Al-Kahfi bukan nih? Wa hurun in. Oh, Al-Waqiah. Ya kan? Ka masalil lu'lu'i wal maknun. Mahrun, terus baru jazaa'an bima kanu ya'malun. Kamu dapat bidadari ini sebagai pendamping karena kamu mengerjakan sesuatu di dunia gitu. Sehingga kamu layak dapat bidadari gitu. Ya. Jadi enggak masalah, mudah-mudahan masuk semua kita ke sana. Amin. Nah, pada malam ini kita akan mendalilkan sekaligus menerangkan gimana caranya untuk membooking rumah itu. Karena rumah itu ternyata mesti di-booking. Nggak bisa kalau nggak di-booking. Kalau kita nggak pesen sekarang, di surga kita nggak dapat tempat apa-apa. Ya masuk surga masuk tapi diem aja gitu, bengong. Iya. Jadi kita mesti punya rumah. Soal mau dapat tipe kemah kayak tipe ghuraf kayak istana, ini urusan Allah. Yang penting kita booking dari sekarang. Nah booking itu ada caranya itu. Nah dalil bahwa surga itu mesti di-booking, rumah itu mesti di-booking, itu Bapak bisa lihat nanti di Quran. Saya sebut ayatnya ya, wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa. Kata Quran, tidaklah hartamu dan anak-anakmu sama sekali mendekatkan kepadaku, kata Allah. Sedikit pun enggak ada. Jadi kamu di dunia ini kaya, punya anak, punya kebanggaan anak, punya kebanggaan harta, enggak ada apa-apanya di sisiku, kata Allah. Lalu illa man amana wa amila sholihan. Kecuali kamu datang ke hadapan dengan bawa iman dan bawa amal soleh. Kata Allah nih begini. Jadi kamu mau statusnya kaya raya kayak apa, nggak ada gunanya buat aku. Kecuali kamu kekayaanmu itu mungkin ada, anak-anakmu mungkin membanggakan. Kamu iringi itu dengan beriman dan beramal soleh. Lalu faulaika lahum jazaat difi bima amilu. Mereka itu yang bawa iman dan amal soleh akan dilipat gandakan pahalanya bima amilu dengan apa-apa yang mereka lakukan itu. Terakhir wahum fil ghurfati aminun. Mereka akan dapat ghuraf, dapat kamar, dan mereka tinggal di dalamnya dengan aman. Aman tuh maksudnya nggak ada gangguan Pak. Nggak ada pas orang datang assalamualaikum, nggak ada. Dia ganggu aja soalnya. Seorang anak tuh ya, apa? Seorang anak mempunyai harta kekayaan tidak ada gunanya.
Bukan. Kita punya anak yang membanggakan, punya harta yang banyak di dunia ini. Di hadapan Allah, ya itu cuma pemberian doang. Nggak bisa jadi modal kita untuk dapat guruf. Tapi modal kita untuk dapat guruf adalah iman dan amal soleh, ya, dan amal soleh itu. Nah, buat mereka itu dapat surga, dapat pahala yang lipat ganda, dan dapat guruf. Tinggal dengan aman. Maksudnya jadinya guruf itu mesti di booking dari sekarang dengan amal tertentu. Ya, jadi rumah di surga itu di booking dari sekarang dengan amal tertentu. Yang pertama itu ada di surat As-Saba, ya, dicatat aja. As-Saba ayat 37. Ya, lihatnya di rumah, ya. Lalu yang kedua, bookingan itu dengan dalil begini. Rasulullah berkata, ad-dunya daru amal. Dunia itu adalah tempat beramal. Wal akhiratu daru jaza. Sedangkan akhirat tempat dibalas. Faman lam ya'mal huna nadima hunak. Barang siapa yang enggak beramal di sini di dunia, di sana nyesel. Oke? Paham ya? Jadi amal yang Bapak lakukan itu untuk dapat tempat di sana, untuk booking tempat. 2. Yang ketiga, dalilnya adalah ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu sawah ladangnya akhirat. Di dunia nanam, nanti panennya di akhirat. Ya, saya ulangi ya. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu sawah ladangnya akhirat. Di dunia nanam aja, nanam yang banyak. Nanti pas panen, pas kamu mati, hari kiamat datang ke sana, yang kamu tanam di dunia ini kamu ambil sebagai panenan. Nah, itu kan booking, namanya booking. Itu yang ketiga. Yang keempat, Nabi Muhammad SAW pernah bercerita pada kita mengenai perjalanan Mi'rajnya. Mi'raj ke atas lah, ya. Lalu di Mi'raj itu ketemu Nabi Ibrahim. Jadi ketemu sama rohnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berkata begini, ya Muhammad, wahai Muhammad, akri ummataka minis salam, sampaikan salamku kepada umatmu. Cakep. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam memberikan salam buat kita semua, ya. Lalu wa akhbirhum, dan kabarkan pada mereka, pada kita semua nih. Jadi Nabi Ibrahim itu posisinya ada di surga tuh, ya. Nabi Muhammad bertemu dengan rohnya, kemudian berkata, ya Muhammad, kirim salam ya buat semua umatmu, dan sampaikan kabar pada mereka, annal jannata, bahwa surga itu thayyibatul turbah, debunya harum. Oke? Debunya harum. Asbatul ma, dan airnya segar. Air surga itu sejuk. Wa annaha qi'an, dan surga sekarang kosong, datar, nggak ada isinya. Itu Nabi Ibrahim yang bilang ke Rasulullah. Selain debunya harum, debu udah ada berarti ya. Lalu dia punya air sejuk, tapi dia qi'an, datar, kosong, nggak ada apa-apanya. Belum ada isinya. Wa anna ghirasaha, dan, nah ini dia, dan tanamannya, pohonnya, maklum, kenapa ngomong pohon? Karena surga itu al-jannah. Al-jannah itu kebun. Kebun cirinya apa? Pohon. Wa anna ghirasaha, dan pohon-pohonnya surga itu, yang kosong itu, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Maksudnya apa? Sekali kamu ngomong, kata Rasulullah, kan Rasulullah lihat Abu Hurairah lagi nanam pohon kurma. Abu Hurairah, nanam apa kamu? Nanam kurma. Nanam pohon ini, pohon yang saya berkehendak untuk saya tanam, kata itu. Maukah kamu saya tunjukkan lagi satu tanaman yang lebih baik dari itu? Mau. Maka bacalah subhanallah, alhamdulillah, la ilallah, Allahu akbar. Dengan kalimat itu, Pak, bahasa Arab kalimat itu kata ya Pak ya. Kalau bahasa Arab kata itu kalam, ya. Dengan kalimat itu maksudnya dengan subhanallah, alhamdulillah, la ilallah, Allahu akbar, akan tumbuh satu pohon. Jadi sekali Bapak ngomong subhanallah, alhamdulillah, la ilallah, Allahu akbar, 4 pohon buat Bapak di surga nanti. Amin. Artinya
booking. Nggak ngomong begitu di dunia, nggak pernah ngomong subhanallah, nggak ada pohon di surga, kering ya. Mana nih? Paham? Itu dalil booking tuh. Jadi melalui riwayat dari Nabi Ibrahim ini, jelaslah kita bahwa surga itu qi'an. Memang sudah ada airnya, sudah ada debunya, tanahnya, tapi dia datar dan kosong. Buat ngisi pohonnya gimana? Baca sekarang. Waktu kita hidup baca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Maka akan tumbuh satu pohon. Setiap subhanallah, Allahu akbar, satu pohon lagi. La ilaha illallah, satu pohon lagi. Ya kan? Atau di kesempatan lain Rasulullah bilang pada Jabir, "Hei Jabir, bacalah subhanallahil azim wa bihamdi." Maka akan tumbuh satu pohon buatmu di surga. Begitu. Itu dalil booking. Ya Pak ya? Jadi sekarang kita bisa tahu bahwa itu baru pohon, apalagi rumahnya. Nggak mungkin kita nggak booking. Maka pada malam ini akan dijelaskan bagaimana cara membooking rumahnya. Kalau pohonnya udah jelas tadi. Nah, membooking rumah di surga ini atau namanya masakinat thayyibah, ada 6 jalan. Ada 6 jalur untuk booking itu. Jalur pertama mengenai Rasulullah terangkan melalui hijrah dan jihad. Jadi nanti Rasulullah dalam hadisnya bilang begini, barang siapa yang beriman kepadaku, ya kata Rasulullah, kemudian dia berhijrah masuk Islam, kemudian berhijrah, akan diberikan rumah di surga. Barang siapa, nah yang kedua nih, barang siapa yang beriman masuk Islam, kemudian berjihad. Sekarang kita kembangkan hijrah dan jihad. Jadi maksudnya apa? Hijrah pertama bukan semata-mata fisik kita seperti yang dulu dilakukan muhajirin, hijrah dari Mekah ke Madinah. Kalau itu aja artinya, maka di sini taksis ke situ kita nggak dapat. Tapi maksud sebenarnya adalah ada hijrah dari ketidaktaatan pada Allah menuju taat. Pindah Pak. Tadinya doyan maksiat, jadi nggak doyan maksiat. Itu hijrah namanya. Dan Allah kasih penghargaannya, dibangunkan rumah di surga. Tapi hijrah ini perlu istiqomah. Karena setan selalu membayangi kita. Nah, istiqomah itu mungkin bayangan Bapak nanti adalah menujunya pada kafah. Islam kafah gitu loh. Udah, ya saya Islam aja. Nggak kenal lagi korupsi, nggak kenal lagi minum, nggak kenal lagi judi, nggak kenal lagi zina. Begitu. Nah, orang yang hijrah seperti inilah yang akan dapat nanti rumah. Pertama ya. Jadi jalur pertama adalah hijrah dan jihad. Sedangkan jihad itu secara bahasa artinya serius, fokus, sungguh-sungguh. Termasuk jihad itu adalah orang yang datang ke majelis taklim. Itu jihad. Karena Rasulullah bilang begini, man hadara, barang siapa yang pergi ya dari rumahnya gitu, datang ke majelis taklim fi thalabil ilmi ka jihadi fi sabilillah hatta yarji, sama dengan dia jihad fi sabilillah sampai dia balik ke rumahnya. Jadi bapak-bapak ini udah calon punya rumah di surga nih. Otomatis udah booking nih. Udah booking. Tapi kemah. Iyalah, kayak lumayan tenda lah. Belum. Masih yang penting ada. Sampai sekarang lumayan kok, yang penting udah masuk. Itu jalur pertama. Kata Pak Surga yang penting bidadarinya. Iya benar. 72 Pak. Yang kedua, jalurnya melalui sholat sunnah. Sholat sunnah. Kita tahu sholat sunnah yang dikumpulkan dari Rasulullah nih, informasi banyak. Tapi ada beberapa sholat sunnah yang bisa kita dibookingin rumah di surga. Asal kita secara istiqomah melakukannya tiap hari. Nah, ini ada 4 jenis. Pertama, sholat sunnah 12 rakaat tiap hari. 12 rakaat ya tiap hari. Ini Pak Tom tahu nih dari ini. Makanya beliau sering jalan ini. Kenapa? Karena pengen punya rumah. Dia tamak. Di sini rumahnya 3, disuruh minta lagi. Nah, ini. Ya. Artinya bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Aminin. Amin. Sebab kalau Pak Tom punya rumah di surga, dia nongol di jendela, lihat kita, dipanggil kita, diundang ke rumahnya, minum Milo gitu ya. Punyanya Milo doang.
Dia nggak punya Mansion, nggak punya ya, Milo. Ya. Pertama itu. Sholat sunnah yang kedua adalah gabungan antara duha dan qobla zuhur. Duha 4 rakaat, zuhur qobla zuhur 4 rakaat. 8 ini bisa coba kalau Bapak setiap hari melaksanakannya. Jadi duhanya 4 rakaat aja, lalu disambung dengan sholat qobla zuhur 4 rakaat, maka kata Rasulullah bisa melakukan ini tiap hari, dapat rumah di surga. Yang ketiga, sholat duha 12 rakaat. Duha aja 12 rakaat, dapat rumah di surga. 12 loh. Iya, 12 rakaat. Ya. Kalau 2 baru pintunya aja kali. Dua cuma gembok. Ya gua nggak tahu, nggak ada dalilnya itu. Kalau duha Anda dapat duit di dunia aja, di sana nggak dapat. Oh iya. Lalu yang terakhir di sholat sunnah ini mungkin Bapak nggak kenal sholat ini. Sholat antara maghrib dan isya 20 rakaat. Sholat antara maghrib dan isya 20 rakaat. Kalau kuat, biasanya kalau di Nurul Iman Jumat maghrib ada Pak Tom datang, kopi keluar. Nggak sempet 20 rakaat deh, udah ngobrol lagi gibah aja lu. Nyampe 2 doang Ini kata Rasulullah, sunnah antara maghrib dan isya, pada maghrib nih selesai 20 rakaat. Syaratnya dua salam gitu ya. Karena ikutin kaidahnya as-sholatul lail masna. Dua gitu. Jangan 4-4-2 itu dibikin 4-4-4, enggak usah. Ya. Jadi begini Pak Tom melaksanakan 2 itu sambil saya masak air. Oh iya. Ya kan dia nunggu. Daripada yang baru 2 dia udah ngerokok. Rokok duluan. 20 rakaat. Iya. 2. 2. Insya Allah pas ke 18 Allahu Akbar, bisa nih lah, nggak dapat rumah. Dapat kusen doang, kusen. Ya. Ini salah apa nih Mas Ustaz? 20 rakaat. Baru saya dengar. Nah ya makanya nanti saya saya lihatin hadisnya. Ya, hadisnya sahih nih. Ya. Jadi ini kaitannya bab untuk mendapatkan rumah di surga, Pak. Jadi, dah ya, itu jalur yang dari lewat sholat sunnah. Karena ada 6 jalur. Jalur ketiga, Bapak mengerjakan amalan lisan. Ada 2. Pertama, Bapak baca Qul huwallahu ahad al-Ikhlas 10 kali. Setiap 10 dapat 1 istana. Dapat apa? 1 istana. 20, 2 istana. 30, 3 istana. Umar bin Khattab tanya, kalau kita misalnya baca lebih banyak lagi, Allah lebih banyak lagi kekayaannya buat kamu. Baca 100, 10 istana. Nah, ini ya. Bidadari, setiap istana bidadari. Ya elah, itu mah udah fasilitas, tenang aja, takut amat. Dia gini, ini kali minder di sini nggak laku ya. Udah ya. Itu dari lisan. Jadi begini Pak, ada kalanya kita disuruh sama Rasulullah zikir dengan bacaan Quran. Jadi niatnya bukan baca Quran itu, menzikirkan Al-Quran untuk tujuan dapat rumah. Boleh nggak? Boleh. Mengharapkan janji Allah dan Rasulnya, boleh. Namanya booking. Tuh, gue kasih tahu lo booking ya. Jadi gampang. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad. Pakai bismillah lah ya kan. Itu. Dah. Yang kedua, lisan kita ini agak luas nih kalau dijelasin. Baca doa masuk pasar. Ya. Tapi ini bukan hanya itu sebenarnya. Baca doa masuk pasar ini gini. Kalau kita masuk pasar baca doa ini, insya Allah dibangunan rumah sama Allah di surga. Tapi lebih dalam lagi artinya maksudnya kita jadi pedagang, jangan pernah kita pakai jalan tol masukin uang haram ke dalam diri kita dan keluarga. Artinya kita begitu masuk ke pasar minta perlindungan Allah supaya kita jangan ketemu sama setan di situ yang ngajak kita kong kali kong gitu loh. Curang dalam dagang, nurunin timbangan segala macam gitu. Juga jangan jadi korban kita. Artinya kita diminta sama Allah supaya dicetak jadi orang jujur dalam masalah perekonomian itu.
Dengan diawali dengan setiap masuk pasar. Pasar sekarang tuh namanya bukan pasar, Pak. Mall, PT, apa yang intinya kita mau berdagang sama orang gitu, mau berbisnis, maka baca ini. Kita ulisan 2 ya. Itu jalur dari nomor 3. Karena ada jalurnya, pertama beriman pada Rasulullah dengan hijrah dan jihad. Yang kedua sholat sunnah. Yang ketiga amalan lisan. Yang keempat memakmurkan masjid. Jalurnya itu dengan 3 perbuatan. 1, membangun masjid. Bangun masjid itu Bapak nggak usah mikir yang banyak-banyak. Dalam segi kuantitatif sama Allah, Rasulullah mengukir barang siapa membangun masjid, walaupun sekecil rumah burung, Allah akan ganti dengan rumah di surga. Sekecil rumah burung, artinya Bapak cuma nyumbang 1 batu bata, 1 sak semen, oke. Di sisi Allah itu oke. Bapak nyumbang 5 miliar, oke. Dua-duanya itu 5 miliar maupun batu bata, memang rumahnya berbeda di surga, tapi intinya kalau hatinya sama, ikhlas karena Allah, beres, dapat rumah. Sama. Nah, semoga Bapak ini, saya yakin udah pernah bangun masjid semuanya gitu. Amin. Apalagi kalau bangunnya itu tunggal. Jadi Pak Luli membangun masjid 1 dari dia doang gitu, lebih-lebih lagi itu, luar biasa. Ya. Kedua, membangun masjid itu memelihara masjid. Jadi selain membangun, memelihara juga. Memelihara itu, memakmurkan itu gini, memelihara fisiknya dan juga memelihara non fisiknya. Memelihara fisiknya itu kayak macam yang Pak Iskandar lakukan nih di masjid depan tuh. Beliau adalah 1 dari 7 orang tim yang tiap Jumat pagi selalu membersihkan kaca nako, tiangnya, ngepel, karpetnya di ini. Dede juga tuh. Karpetnya sini digulung, dibawa ke laundry dia, nggak tahu dia apain, dibuang ke kali tuh. Yang penting balik lagi udah bersih. Itu namanya memelihara. Nah, itu termasuk yang akan dibukain rumah oleh Allah surga. Amin. Ya. Yang ketiga adalah menyempurnakan ibadah di masjid. Contohnya, kita jadi merbot, ngelihat dia udah komat nih, udah baris, mulai imamnya Allahu Akbar, mulai kan. Lalu ada saf kosong, kita karena tahu dalilnya, kita isi saf itu. Maka menyempurnakan ibadah seperti itu, balasannya rumah di surga. Gitu ya. Itu namanya semua 3 perbuatan itu, membangunnya, memeliharanya, dan kemudian menyempurnakan ibadahnya adalah memakmurkan masjid. Oke, paham? Selanjutnya, jalur yang ke-5, berakhlak mulia. Dalam contoh-contoh rumah di surga, akhlak mulia yang diharapkan kita bisa lakukan memang agak berat, Pak. Ada 5 ya. Dalam babnya ini bab rumah di surga loh ya. Kalau di bab lain banyak akhlak mulia ini. Nah, akhlak yang pertama adalah meninggalkan akhlak tercela. Akhlak tercela, ninggalin perdebatan, ninggalin bohong, ninggalin banyak bergurau. Itu akan dibangun rumah di surga. Pertama tuh ya, jadi ninggalin akhlak tercela. Kan kita sering terpancing, Pak. Kita merasa benar sendiri, punya ilmu. Ada orang debat agama nih, debat nih, udah runcing debatnya. Kita masuk, pengen ngalahin orang gitu. Enggak begitu. Sebenarnya kalau Allah Ta'ala fi kitabil, nah, jadi sombong kita, merasa benar sendiri. Hati-hati. Kata Rasulullah, kamu sanggup meninggalkan perdebatan kayak gitu, walaupun kamu benar, saya janjikan rumah di surga. Tuh, ya. Pertama itu. Kedua, banyak-banyak jenguk orang sakit. Janji Allah apa? Rumah di surga. Buat kita. Pertama sih dicicil sama Allah. Siapa yang menjenguk hambaku yang sakit, sama dengan dia berjalan-jalan di kebun surga. Nah, mulai nih. Jalan-jalan di kebun surga. Lalu akhirnya di akhir hadisnya disebut dapat rumah di surga. Itu akhlak yang mulia. Yang ketiga, akhlak yang mulia nyenengin anak-anak.
membahagiakan anak-anak. Anak-anak tuh bahasa Arabnya bisa gulam, sibyan ya Pak ya. Gulam, sibyan, walad. Dibahagiain. Baik dia dari dia sendiri, anak sendiri, anak orang lain, ponakan, pokoknya ketemu anak-anak tuh kita bahagiain, kasih jajan, main apa tebak-tebakan, bahagiain. Karena ada di antara kita yang nggak senang sama anak-anak Pak, ganggu aja. Makanya Pak, tolong Pak, apalagi bapak-bapak yang sering ke masjid, kalau anak-anak di masjid itu bercanda apa-apa, diemin aja. Udah ke masjid bersyukur kita, nggak usah diganggu, apalagi dibentak gitu. Weh, jangan, nggak usah. Karena karena bisa dibulin, berantem antara bapaknya tuh anak dengan bapak. Nah itu contohnya Pak Hadir dulu. Contohnya saya maksudnya. Iya, zaman dulu. Saya diatur kepalanya kan. Zaman dulu. Jadi anak-anak tuh dibahagiain Pak. Ya, maka kalau kita sanggup bahagiain anak-anak di mana tempat, kita senangin anak-anak, dapat rumah di surga. Lalu yang ini berat. Keempat, akhlak mulia, sabar dengan kematian anak. Anak lagi sedang-sedangnya, lalu dimatikan sama Allah, lalu kita puji Allah, alhamdulillah. Enggak sanggup Pak saya, karena anak dalam Islam itu sabratul fuad atau sabratul qalbu, buah hati. Turunan itu buah hati, ya kan? Maka dengan begitu Allah akan jadikan kita rumah di surga kalau sanggup kita memuji Allah ketika anak kita diambil. Duluan dia daripada kita itu loh. Gitu ya. Nih, akhlak terakhir kita ningkatin hablum minallah wa hablum minan nas. Ningkatin dengan baik. Artinya begini. Jadi ada perbuatan-perbuatan yang dirinci sama Rasulullah, sifatnya hablum minallah, hablum minan nas. Contoh, ayuhan nas, kata Rasulullah, wahai manusia, afsyus salam. Ini hablum minan nas kan? Wa atimut ta'am. Jadi afsyus salam itu tebarkan salam ke manusia dan berilah makan. Wasilul arham, hablum minan nas. Wa shollu billaili wa nasu niyam. Dan salatlah kamu di tengah malam ketika orang lain tidur. Hablum minallah. Yadkhulunal jannah bisalam, masuk surga dengan selamat. Itu artinya meningkatkan hablum minan nas wa hablum minallah. Akan dibangunkan rumah di surga. Dah. Itu yang ke 5 kan? Yang terakhir jalur yang 5 berakhlak mulia. Ya. Yang 6 meningkatkan hablum minallah minan nas. Oh bukan. Kelima. Oh, ini termasuk yang kelima ya? Ya, yang berakhlak mulia. Terakhir jalurnya apa? Jalurnya untuk booking rumah surga, lulus ujian di alam barzah. Lulus ujian di alam barzah. Ketika dinyatakan lulus kita, malaikat itu bilang sama kita nih, saya liatin, nih rumah kamu di neraka. Tadinya kamu di sini, tapi karena kamu lulus, jawab man rabbuka, man nabiyuka, man dinuka, maka rumah ini Allah ganti dengan rumah di surga. Begitu perkataannya. Jadi kita mesti siap-siap dapat ujian pertama, ujian iman di alam barzah. Ujian kedua nanti pertanyaannya mengenai apa? Di atas mengenai amal dan mengenai nikmat. Jadi ada 3 ujian yang kita lewatin. Ujian iman ditanyanya gampang, nggak disiksa. Man rabbuka, diem aja nggak bisa jawab, nggak disiksa, mendigebuk dikit dalam mesin doang. Nggak, supaya ngaku bahwa Tuhan kita Allah. Man rabbuka. Ujian iman. Lulus kita jawab 3 pertanyaan itu, insya Allah malaikatnya bilang, rumah kamu sekarang di surga, rumah di neraka warisin. Gitu. Paham? Nailah, ya. Ada katanya satu golongan orang yang nggak ditanya sampai dia nunggu malaikat nanya tuh. Iya. Ditanya-tanya. Ada Pak? Iya. Ada. Katanya yang ahli Al-Quran dan selalu membaca surah Al-Mulk. Betul. Dihalangi bertanya. Betul. Juga orang yang meninggal di hari Jumat. Jadi dibebaskan dari pertanyaan itu. Gitu.
Kalau itu babnya adalah pembelaan Quran terhadap mayit. Jadi kita al-mulk segala macam tuh. Kita jadi. Ya tapi ini babnya karena bab ghurfah, bab rumah di surga. Ya hadisnya yang itu, bukan yang ini. Ya. Jadi golongan yang ke-6 terakhir ini jalurnya adalah orang yang lulus ujian di alam barzah. Gitu, berat. Ya. Baik, sekarang kita sudah saya uraikan begini. Kita pakai dalil, kita ulang dari awal, ya, pakai dalil. Dek, Nomor 1 juga. belum dibagiin. Maaf ya, saya potong dulu. Oh, silakan. Berapa? Tahu. Terima kasih. Nomor 1. Baik, sekarang kita buka Al-Quran surat As-Saba ayat 37 sebagai dalil pertama mengenai bookingan rumah ini. Nasabah. Ya, surat 34 ayat 37. Masih Pak Kadi udah? Ya. Surat As-Saba ayat 37. Bunyinya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa. Dan sekali-kali bukanlah harta dan bukan pula anakmu yang bisa mendekatkan kamu pada kami, kata Allah, sedikit pun. Jadi harta sama anak-anak kamu walaupun banyak dan membanggakan, enggak ada apa-apanya. Bukan jadi faktor yang bisa dekatin kita sama Allah. Selanjutnya illa man amana wa amila salihan. Kecuali kamu datang padaku, kata Allah, siapa-siapa yang beriman dan beramal soleh, faulaika lahum jazaa'ad di'fi. Untuk mereka adalah pahala yang berlipat ganda. Ya kan, bima amilu, disebabkan apa yang telah mereka kerjakan. Wahum fil ghurufati aminun, dan mereka di ghuraf, di tempat mereka aman. Paham? Ini bookingannya pakai apa jadinya? Iman dan amal soleh. Baru tadi uraikan kan amal solehnya apa aja gitu loh. Booking pertama itu. Dah. Sampai sini ada yang mau bahas kan nih ayat ini? Saya kira cukup jelas ya. Nggak usah dibahas lagi kan? Oh, ini karena Allah udah bilang harta sama anak-anakmu nggak akan bisa mendekatkan kamu padaku, tapi yang bisa adalah iman dan amal soleh. Buat mereka pahala berlipat ganda dan ghuraf, ya. Maaf, dari ini ada kaitannya nggak? Apa itu kan harta dan tidak ada jaminan untuk ini. Ya. Nah, beda ya mak, yang mendoakan anak yang soleh mendoakan orang tuanya nggak? Mungkin. Oh, nggak ada kaitannya. Gini loh Pak, Ya. Nabi Ibrahim tuh nanti dulu pernah berdoa pada Allah. Wala tuhzini yauma yub'atsun. Jangan kau hinakan aku di hari mereka dibangkitkan. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari di mana enggak berguna lagi harta dan anak-anak. Itu kata-kata Nabi Ibrahim itu. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali yang datang ke hadapanmu dengan hati yang selamat. Hati yang selamat itu adalah orang yang beriman dan beramal soleh. Gitu ya. Udah jelas ya? Ya, jadi nggak ada kaitannya apa ini apa ya anak soleh nggak ada apa dia? Nggak ada. Itu nanti Minggu. Soal anak soleh hari Minggu. Nah, saya garapnya ya. Insya Allah. Nah, yang mau hadir silakan ya. Nggak bakal hadir. Paling jauh. Ya. Karena dalam ayat ini Allah tulis dan mereka akan aman di ghuraf mereka. Oh, berarti kalau kita iman sama amal soleh sesuai kehendak Allah, maka dapatnya ghuraf. Booking itu. Pertama. Dalil kedua adalah hadis nomor 1, lihat. Dalil kedua hadis nomor 1. Lihat ya. Ad-dunya daru aman. Dunia itu negeri untuk beramal. Bapak, ini ya, amal itu bukan maksudnya sedekah gitu ya, bukan ya. Amal itu artinya perbuatan. Perbuatan. Dunia itu tempat
berbuat. Kalau amal soleh berbuat baik, gitu ya. Dunia adalah negeri untuk beramal. Wal akhiratu daru jaza. Dan sedangkan akhirat negeri pembalasan. Baru dia, jadi di sini nggak ada pembalasan, di akhirat adanya. Terus faman lam ya'mal huna, barang siapa yang nggak beramal di sini, nadima hunak, maka dia pasti menyesal di sana. Ya. Kenapa nyesel? Nggak bawa modal. Jadi orangnya beriman, tapi bengong aja, nggak beramal soleh, nggak punya modal. Di kemah juga enggak, di luar kemah dia. Ya. Tapi ceweknya banyak juga, gitu ya. Itu bidadari kan. Jadi amal soleh tadi apa pengertiannya? Berbuat baik. Berbuat baik. Iya. Amal soleh itu ya. Iya. Bukan amal aja itu ya. Amal soleh perbuatan yang baik. Kalau amal perbuatan, berbuat. Amal itu perbuatan. Nah, Perbuatan. maka orang yang di masjid itu mesti ganti, jangan kotak amal, kotak sedekah, kotak infak. Kalau kotak amal, kotak perbuatan. Iya. Besok saya suruh ini. Iya, ganti deh. Mantap. Langsung solusi. Dalil ketiga adalah hadis nomor 7. Hadis nomor 7. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dunya mazra'atul akhirah." Dunia adalah ladang akhirat. Maksudnya apa? Tadi dunia itu tempat nanam di ladang nih. Amal kita beramal yang banyak nih. Wal akhiratu kita panen di akhirat. Berarti kalau kita nggak beramal nggak dapat panen, nggak mungkin. Gitu loh. Ya, dalil ketiga. Dalil keempat, ayo main cepat aja, adalah hadis nomor 4 dari Ibnu Mas'ud. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, aku bertemu dengan Nabi Ibrahim pada malam ketika aku diisrakan. Kemudian dia berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, akri ummataka minis salam, sampaikan salam dariku untuk umatmu, ya kan? Wa akhbirhum, dan berikan kabar pada mereka, anna jannata thayyibatut turab, thayyibatut turbah, bahwa surga itu debunya harum, asbatul ma, dan airnya segar, wa annaha qi'an, tapi surga itu kosong datar, wa anna ghirasaha subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, dan tanamannya adalah kalimat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Paham nih maksudnya? Jadi kita bookingnya pohon di surga pakai kalimat kita di sini, subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar, 4 pohon. Pak, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bapak dapat 4 sekarang, amin. Saya 40. 10 kali 4 ya nyuruh saya. Ya. Kalah udah. Ya. Dapat hutan saya, ya. Itu. Nah, ini Rasulullah nguraikan lagi. Yang dimaksud dengan hiros itu apa tuh? Dan Nabi Ibrahim tuh infonya. Hadis nomor 2. Dia nomor 2. Dari Abu Hurairah bahwa suatu ketika Rasulullah SAW pernah melewatinya sementara dia sedang menanam tanaman. Lalu beliau bersabda, wahai Abu Hurairah, apa yang sedang kamu tanam? Aku menjawab, menanam tanamanku. Rasulullah bersabda, maukah engkau kuberitahukan tentang tanaman yang lebih baik dari ini? Abu Hurairah menjawab, tentu wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, bacalah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kata Rasulullah, ya, qul subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. Dah. Yukhras laka bikulli wahidatin syajaratun fil jannah. Niscaya akan ditanamkan sebuah pohon di surga untukmu dengan setiap satu kali bacaan kalimat tersebut. Lihat, janji Rasulullah. Satu kalimat, maksudnya subhanallah 1, alhamdulillah 2, la ilaha illallah 3, Allahu akbar 4. Ustaz, kalau kita baca la ilaha illallah 100 kali, la ilaha illallah 100 kali gimana? 100 pohon. Kan nggak bisa bangun pohon semua.
Keluar semua bisa bangun. Ya Allah, Yusri menolak mohonmu ya Allah. Hati-hati lo. Ya ini kan katanya di sana banyak jalan. Iya. Nah, ya kemana sih? Ya tanpa ini baru tahu saya baru udah booking. Iya. Saya olahraga ke apa dari sini ke emang Ah. perumahan. Ya kita olahraga nggak asal olahraga. Subhanallah, walhamdulillah. Booking pohon. Udah booking. Udah booking pohon. Nah, jadi Iya. sambilnya baca. Iya, alhamdulillah. Nah, Alhamdulillah Pak Haji, alhamdulillah. Nanyanya ntar Pak Haji ya. Saya lanjutin dulu ya. Ah. Ya, ya. Nanya mulu kayak tamu. Oke. Lalu Rasulullah juga pernah bilang, bacaan subhanallahil azim wa bihamdi juga termasuk nanam pohon. Hadis nomor 11. Lihat. Dari Jabir radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Mangqala subhanallahil azim wa bihamdi." Barang siapa yang membaca subhanallahil azim wa bihamdi, ghurisat lahu nahlatun fil jannah, maka ditanamkan untuknya satu pohon kurma di surga. Bayangin kalau Bapak baca tiap hari 100 kali, setahun lagi 3.650 pohon kurma. Waduh, jadi petani kurma Bapak. Jual ke Yus, bingung deh. Gue jual kemana lagi nih gitu. Lu mau bingungan nih sorry. Ya, jadi itu tanda bahwa kita booking. Lu jangan mengong Jo. Booking gitu ya. Ya. Ayo Pak, subhanallahil azim wa bihamdi. Udah kan? Pohon kurma. Saya hutan kurma. Ya. Gitu. Ya. Oke, sekarang masuk ke amalan untuk booking ya. Yang pertama apa tadi? Hijrah dan jihad. Beriman pada Rasulullah melalui hijrah dan jihad. Mari kita lihat hadis nomor 3. Hadis nomor 3. Buka semua ya. Dari Amri bin Malikil Janbi bahwa dia mendengar Fadlah bin Ubaid berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda. Lihat baik-baik ya. Ana zaimun liman amana bi wa aslama wa hajaro. Aku menjamin bagi orang yang beriman padaku, masuk Islam dan hijrah, dengan rumah yang berada di sekeliling surga dan rumah di tengah surga. Oke, jadi ada di sekeliling surga. Bapak kalau rumah yang berada di sekeliling surga itu maksudnya ada di pinggir. Bapak mungkin pernah jalan-jalan ke Curug Pangeran atau ke bukit-bukit di sana di Ciampea sana tuh, rumahnya gantung di bukit-bukit tuh. Nah, Bapak dapat tuh. Kalau bisa hijrah. Kita musuhan sama yang namanya maksiat, musuhan kita. Enggak ada lagi maksiat. Tuh ya. Lalu yang kedua, dan aku menjamin, kata Rasulullah, wa ana zaimun, maaf. Aku menjamin liman amana bi wa aslama wa jahada fi sabilillah, pada orang yang beriman padaku kemudian dia masuk Islam dan dia berjihad di jalan Allah, dengan rumah di sekeliling surga, rumah di tengah surga, dan rumah guraf, rumah di atas ruangan-ruangan tertinggi di surga. Ya. Wa bi baitin fi a'la ghurafil jannah. Hah? Villa. Kayak di puncak itu betul. Ya. Jelas nih kan? Jadi yang penting Bapak Islamnya disertai iman pada Rasulullah. Iman sama Rasulullah ini begini caranya. Yang paling dasar, kita cinta sama Nabi Muhammad. Walaupun nggak ketemu sama beliau, cinta aja dulu. Karena kalau kita nggak cinta sama Rasulullah, kita dianggap tidak sempurna iman kita. La yu'minu ahadukum, kata Rasulullah, hatta akuna ahabba ilaihi, sampai kamu sanggup mencintaiku, mim walidihi wa waladihi wa nasi ajmain, melebihi cintamu pada anakmu, pada bapakmu, atau pada manusia seluruhnya. Kata Rasulullah gitu. Jadi pertama-tama cinta dulu sama Rasulullah. Cinta aja kita lihat itu. Jangan ya. Pada dirimu sendiri. Wah, lain lagi tuh hadisnya, Pak. Terakhir itu kan? Bukan, kalau itu tidak sempurna imanmu kalau kamu tidak sanggup mencintai orang lain seperti kamu mencintai diri sendiri. Gitu. Bukan maksud saya itu.
malah terhadap dirimu sendiri, kamu harus lebih cinta Rasulullah daripada dirimu sendiri. Oh iya, itu ayat kalau itu Pak. Dia Taubah itu ayat itu. Barang siapa yang tidak cinta pada Allah dan Rasulnya melebihi cintanya pada hartanya, pada perdagangan. Iya. Ada hadis Iya. yang dialog Rasulullah sama Umar bin Khattab. Oh iya. Ya. Coba tuh lah. Jangan berdebat. Ini kan Bukan ini. Jangan, Pak Kadir nambahin. Iya, Betul itu. Ini manfaatnya banyak sekali Pak, bukan berdebat ya. Bapak yang berdebat. Penyebabnya. Udah ya, jadi Iya. dijanjikan surga di tengah-tengah surga, di sekeliling surga, dan di tengahnya pada orang yang sanggup untuk beriman pada Rasulullah, lalu menyempurnakan Islamnya, maksudnya masuk Islam dan hijrah. Dan ditambah gurof kalau dia sanggup beriman kepada Rasulullah, kemudian dia masuk Islam dengan sempurna dan jihad. Bi amwalikum wa anfusikum. Maka ditambah lagi dengan gurof, tempat yang tinggi di surga. Jadi udah di sekelilingnya udah berapa rumah Pak? 3 sekaligus. Sekeliling ada. Jadi kayak Bapak di Pondok Indah, Cinere sama di mana apa? Legoso. Sama Cirende tengah-tengah tuh yang ada musolanya mana? Jangnya apa? Iya Cirende. Situ 4 dia punya rumah. Tambah lagi di surga 3. Wah, amin. Amin. Apabila Pak Tom hijrah. Hijrahnya dari Citos ke TPA lah gitu. Ya, alhamdulillah. Dah, ya, habis ini gak ada masalah ya. Amalan yang kedua atau booking adalah melalui sholat sunnah. Sholat sunnah yang pertama adalah sholat sunnah 12 rakaat. Hadis nomor 9. Hadis nomor 9. Pak Kadir dilihat ya, hadis nomor 9. Ada di hadisnya. Dari Anbasah bin Abu Sufyan dari Ummu Habibah istri Nabi SAW bahwa dia mendengar Nabi SAW bersabda, baik-baik lihat ya. Sabdanya Nabi adalah ma min abdin muslimin yusalli fi yaumin wa lailatin sintai asyrota rakaatan tatawwuan. Tidaklah seorang hamba muslim melakukan sholat dalam sehari semalam 12 rakaat sunnah di luar yang wajib kecuali baginya rumah di surga atau bunyalahu baitum fil jannah, akan dibangun rumah di surga asal dia rakaatnya tiap hari sholat sunnah ghairul wajib ya, yang bukan wajib 12 rakaat. Apa aja 12 itu? Nah, ya lihat baik-baik. Hadis nomor 13. Nomor 13. Tadi dari Ummu Habibah, sekarang dari Aisyah. Dari Aisyah dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tekun setiap hari mengerjakan sholat sunnah 12 rakaat, maka akan dibangun untuknya rumah di surga. 12 rakaat tersebut adalah, lihat dari baik, arba'in qabla zuhur, 4 rakaat sebelum zuhur, wa raka'ataini ba'da zuhri, dan 2 rakaat setelahnya. Kemudian wa raka'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. Lalu wa raka'ataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya. Terakhir wa raka'ataini qoblal fajr, 2 rakaat sebelum fajar. Itulah 12 rakaat yang sempurna yang kalau kita bisa tekun setiap hari kita lakukan, insya Allah ada rumah di surga. Amin. Yang udah ini siapa yang udah ngelaksanain? Pak Tom dan Pak Luli ya. Udah, alhamdulillah. Udah booking ini namanya. Kita ngiri lihatnya. Ya. Kalau saya kadang-kadang itu juga udah booking juga. Iya, tapi rumahnya gede ke sana, Pak. Dari bambu. Di Durulnya susah Pak. Apa? Di Durul 5 susah saya sholat sunnah. Suai. Kamu sholat sunnah udah kamar. Kalau kita jalan udah kamar. Itu sentimen Pak Muhammad, Pak. Sih, dan juga ini kesel juga. Nah, yang kedua adalah sholat duha plus ya. 4 rakaat duha tambah 4 rakaat qabla zuhri. Hadis nomor 5. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Man sholat duha arba'an. Siapa yang sholat duha 4 rakaat,
Wa qoblal ula, dan sebelum zuhur arba'an, 4 rakaat. Bunya lahu biha baitum fil jannah, akan dibangunkan baginya rumah di surga. Cukup 4 duha tambah 4 qobla zuhur, rumah surga. Amin. Ya. Memang sih hadisnya begini, siapa yang ngambil kesempatan untuk bertemu denganku di waktu duha, kata Allah nih dari kursi ini, kata Allah, aku jamin hidupnya sampai sore. Lalu di mak diartikan, wah rezeki bakal tambah nih, gitu, nggak apa-apa. Tapi dijamin hidupnya, artinya tidak akan kekurangan sampai sorenya, gitu. Kalau tiap hari nggak kekurangan. Jadi kalau ada yang masih ngeluh kurang aja, berarti duhanya nggak bener, tuh ya. Duhanya nggak bener, atau nggak duha sama sekali. Iya. Jadi maaf nih, duha 4 rakaat ini 2 atau 4? Iya, tanya sama yang sering duha gimana tuh 4-nya ya. Jangan tanya sama saya. Ya. Nanya mulu kayak tamu, ntar ditanya jawab ya. Dua Pak Sugeng. Dua. Iya, dua. Oke. Terus. Lalu salat yang ketiga adalah salat duha 12 rakaat. Hadis nomor 8. Nomor 8 lihat. An Anas bin Malik, dari Anas bin Malik dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shallat duha tistai asrata rakatan banallahu lahu qasran min zabi fil jannah. Bayangin, pada siapa yang duha 12 rakaat, Allah bangunkan baginya istana dari emas di surga. Qasran min zahabin, istana emas. Nah, jadi bagi yang, tapi Bapak jangan kayak Yus, emas jual lagi ke pasar jauh, enggak ada pasar ya. Udah tempatin aja, keren. Ya. Istana nih, sekarang istana. Duhanya 12 rakaat. Gitu ya. Udah? Lanjut. Salat antara maghrib dan isya 20 rakaat. Hadis nomor 12. Dari Hisham bin Urwah, ini bukan Hisham bin Kadir, bukan ya. Hisham bin Urwah. Ya, dari ayahnya, dari Aisyah, dia berkata Rasulullah SAW telah bersabda, ya, man sholla, barang siapa yang sholat bainal maghribi wal isya'i, antara maghrib dan isya, isrina rakaatan, 12 rakaat, banallahu lahu baitam fil jannah, akan dibangun baginya rumah di surga. 20 rakaat, maaf ya. 20 rakaat. Kita nggak nyindir nggak, cuma kalau Jumatnya begini fotonya begini nih, duduk di kursi. Wah. Jadi Pak Tom ngerjain dulu sambil saya masak air. Jadi selesaikan. Nggak dapet, cuma 4 udah jadi kopinya. Baru dapat kopi udah. Lalu itu jalur dari sholat sunnah. Sekarang jalur ketiga jalur apa? Jalur amalan lisan. Yang pertama baca al-ikhlas 10 kali dapat 1 istana. Hadis nomor 6. Telah menceritakan pada kami Abdullah bin Yazid, telah menceritakan kepada kami Haywah, dia berkata telah mengabarkan padaku Abu Aqil bahwa dia mendengar Sa'id bin Al-Musayyab berkata, sesungguhnya Nabi Allah SAW pernah bersabda, man qara'a qul huwallahu ahad asra marrat, artinya barang siapa yang baca al-ikhlas 10 kali, bunyalahu biha qasrum fil jannah, akan dibangunkan baginya sebuah istana di surga. Wa man qara'a isrina, barang siapa yang baca 20 kali, isrina marrat, 20 kali kullallahu tadi dah, bunyalahu biha qasroni, 2 istana fil jannah di surga. Wa man qara'a salasina marrat, barang siapa yang baca kullallahu 3 kali, bunyalahu biha salah satu 30 kali, bunya biha salah satu kusur fil jannah, akan dibangunkan baginya 3 istana di surga. Lalu dari situ Umar bin Khattab tanya, demi Allah wa Rasulullah, kalau begitu kami dapat banyak istana kami. Rasulullah menjawab, Allah lebih luas kekayaan dari itu. Bapak baca 100 kali,
dapat 10. Bapak baca 1000 kali dapat 100. Ngapain? Pindah sono, nggak tenang jadi satu aja cukup. Ya, satu aja. Jangan tamak, soalnya Bapak dapat kemah juga, dapat guraf juga, dapat istana juga, udah kaya nih udah. Amin, nggak ada yang aminin. Aminin ya. Terus yang kedua apa tadi? Baca doa masuk pasar. Hadis nomor 10. Dari Salim bin Abdullah bin Umar, dari bapaknya, dari kakeknya, dia berkata Rasulullah SAW bersabda. Lihat sabdanya Rasulullah, man qala hina yadkhulus suq, barang siapa yang ketika masuk pasar berkata, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamut, biyadil khairu kulluhu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bacanya itu ya. Maka kataballahu lahu alfi hasanah, akan ditulis baginya 1.000.000 kebaikan, ya kan? Wa maha anhu alfi sayi'ah, akan dihapus baginya 1.000.000 keburukan. Wa bana lahu baitam fil jannah, akan dibangunkan baginya rumah di surga. Jangan sekedar baca, tapi memang minta perlindungan Allah dalam hati. Saya jadi pedagang nih Allah, saya mau beli, jadi penjual, jadi pembeli, tidak dengan niat curang, tapi mencari kebutuhan saya atau menjual kebutuhan saya untuk dapat harta halal. Maka orang-orang seperti ini janjinya Rasulullah dibangunkan Allah rumah di surga. Selanjutnya yaitu amalan yang ke berapa? 4 adalah memakmurkan masjid. Insya Allah minggu depan kita laksanakan. Ya, demikian. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.